Baik, izin dibuka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, sumber segala nikmat dan kebaikan, yang kalau bukan dari dirinya tidak mungkin kita bisa mendapat nikmat dan kebaikan. Ini salah satu nikmat yang paling besar, dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mana senyumnya orang baik, mana? Aduh. Senyum, Masya Allah. Sing soleha bu ya. Semoga Allah anugerahkan keturunan bunda-bunda semua jadi alim ulama, jadi soleh-soleha, bakti sama orang tuanya, birrul walidainnya dinomor satukan insyaallah. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaannya, ini kursi buat apa jadinya? Enggak apa-apa ya, udah ya. Tenang. Istilah ini pertama kali dengan Majelis Talim As-Sakinah ya. Alhamdulillah. Padahal sayanya mah orang Bogor juga dah. Ada yang baru pertama ketemu? Kemana wae bu? Tinggal kesurken tuh. Situ ya. Cuman Gang Aut? Ya bisa lewat Gang Aut masuk ke PGB. Atau enggak dari Fania masuk ke dalam Sukamulya. Ya Allah. Ini mah cuman engkongko biasa. Cuman biasa engkongko mah jualan handphone. Nah, ini ngajak ngaji gitu ya. Biasa kan kalau ketemu engkongko, silakan kakak cari handphone apa? Boleh. Boleh, tanya dulu aja. Saya pergi ke Surabaya, pergi ke kota-kota lain, semua nadanya gitu. Udah kayak distandarisasi gitu ya. Tuker tambah boleh. Masya Allah. Sini mah ngaji ya. Ngaji bukan ini teh? Oh. Ya udah lah, yang penting sama-sama ingat Allah. Setiap kali ngaji biasa diulang, mas saya ada syaratnya mau ngaji sama Kodenis mah. Gaya ya. Yang lain aja kiai nggak ada syaratnya. Ini sama engkongko biasa banyak dosanya, ada syaratnya. Tapi penting syaratnya ada 2. Satu, syarat yang pertama yang diingat bukan si kokonya, tapi pencipta si kokonya ya. Karena si kokonya mah nggak bisa apa-apa. Hamba Allah yang terlalu banyak dosa, tapi terlalu sering ditolong Allah. Mudah bagi Allah mematikan diri ini waktu dulu sedang bermaksiat. Saya lihat dulu wajahnya satu-satu ya. Oh, ada yang dada-dada. Masya Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Iya bu, enggak. Sebentar. Ini kesimpulannya dari wajahnya satu-satu. Kayaknya nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya. Benar arisan adanya. Enggak, berarti yang dosanya paling banyak di sini saya berarti ya. Koko udah tobat dari yang di Thailand waktu jadi bandar judi. Tapi saya nggak pernah dapat SMS dari Allah selama tobat Anda udah diterima. Kalau dapat mungkin udah di screenshot
terus dipajang di status, tapi gara-gara dipajang di status ria, jadi nggak jadi diampuni ya. Alhamdulillah. Tapi gitulah, yang penting yang diingat Allahnya ya. Beneran, kalau nyampe sini, nyampe rumah, yang diingat si Koko begini dan begitu, oh enggak, berarti bisa jadi sayanya yang gagal ya. Sepakat? Yang kedua, yang setelah diingat yang Allahnya, yang kedua, sepulang dari sini harus tambah dekat sama Allah. Janji? Janji ya. Ya kan kalau anak-anak gitu ya, janji. Beneran, takutnya saya nggak ada umur, nggak ada yang tahu 5 menit lagi atau 5 abad lagi. Ya, udah pasti mati 5 abad lagi mah ya. 5 menit lagi juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan ini pertemuan terakhir kita, janji ya, jadi tambah takwa sama Allah. Biar jadi manfaat ketemunya. Di sini udah pakai, bunda-bunda udah pakai ongkos, pakai bensin, ngabisin menggunakan waktu, energi. Kalau nggak jadi jalan tambah dekat dengan keridhaan Allah, nanti rugi. Setuju? Alhamdulillah, karena sudah soleh semua, maka sekian pengajian hari ini. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Duduk? Gak apa-apa duduk. Yang belakang gak tinggal tuh. Hah? Ya soklah, diri dulu lah, insyaallah. Jadi ada yang baru ketemu. Namanya siapa? Saya mah lahir situ, lahir Melania ya. Bondongan. Maju dikit seberang sekolahannya, TK sampai SMA, sekolah Mardi Waluya ya. SMA-nya di Sukasari, Mardi Yuwana. Gitu, yang goblok di situ dari dulu ya. Terus ya kuliah di Bandung. Udah gitu baru yang ke Thailand, yang tersesat ya. 2017 baru pulang lagi, baru mulai belajar agama lebih dalam. Salah satunya mungkin yang diketahui orang-orang yang di Darut Tauhid, di tempatnya Agim ya. Namanya Denis, nama Cinanya Lin Chin Fu. Ulangi. Nah, nanti silakan di murojaah, setor ke ustazahnya. Tenanglah, ini mah nggak usah dihafal. Lin itu marganya, Cinnya dari kata cinse. Nah, coba bisa nggak ngomong gitu Bu? Cinse. Bukan itu, makhrajnya beda dengan huruf ta ya. Dia lebih hames. Ya. Cinse artinya emas, fu-nya artinya blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam mah percuma ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan terjaga iman Islam. Insyaallah. Apalagi kelahiran tahun 91 tuh udah ada yang tahu. Seumuran Bu? Hah? Seumuran? Ibu seumuran tuh? Seumuran cucu ya. Gak apa-apa, tenang. Kalau yang ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, dosanya pasti lebih sedikit dari saya. Ya, ini dimuliakan oleh Allah semuanya. Ya, maka bismillah. Insyaallah. Terus udah ya, kenalannya mah segitu dulu. Udah kenal kudunya mah. Ya. Alhamdulillah. Maka kita insyaallah masuk ke materi, sudah seberapa dekat Allah di hati kita ya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang kedekatan kepada Allah, jadi kan ngajinya ini? Ya jadi ya. Ya udah saya lanjutin berarti ya. Oh siap, udah dicatat. Gimana cara mengikat ilmu? Dengan tulisan. Ada lagi yang lebih kuat cara mengikat ilmu. Diamalkan ya. Karena salah satu tujuan ngajinya juga untuk diamalkan harusnya. Kalau tidak diamalkan, ada potensi setiap hari ngaji dapat ilmu baru, yang lama kehapus, lupa. Ya. Tapi kalau diamalkan, yang ingat udah bukan otak lagi soalnya. Badannya udah terbiasa. Ya, badannya udah terbiasa mesti ngapain. Kayak ibu misalkan kalau udah terbiasa pakai satu handphone, kadang sambil tutup mata juga bisa ngetiknya tetap bener Bu. Apalagi zamannya masih yang Nokia dulu ya. Wow, itu mah apal mau gimana juga. Tapi ganti handphone, nah adaptasi lagi tuh. Karena ukuran layarnya misalkan beda ya.
dan lain-lain. Jadi yang ingat, kalau di dalam dunia medis ada namanya muscle memory ya, ingatan otot. Ini mah secara sainsnya. Tapi memang ketika akhirnya tubuh ini yang juga nanti akan bersaksi, Bu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa? Yasin, ayat berapa? Mumtaz, barakallah ya. Ada berapa ayat Yasin? 83. Yasinnya surat ke berapa? 36 ya. Surat sebelumnya surat apa? Fatir. Setelahnya As-Saffat. Yasinnya di juz berapa? 23 ya. Insyaallah ya, alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Baik. Itu ayat yang menjelaskan karena nanti tangan dan kaki kita itu akan bersaksi, bahkan nantinya nggak cuma tangan dan kaki, nyampein di hadapan Allah dengan kondisi mulut kita dibungkam, mereka dipakai untuk apa aja, ya, kerudungnya, sendalnya. Jadi kalau kadang kita lebih sayang sama sepatu yang mahal daripada sendal yang murah meriah yang udah hampir bolong, tapi yang nanti lebih banyak bersaksinya yang bolong, karena yang nyaris bolong itu lebih sering dipakai ke masjid ya, padahal kita hilangnya nggak sakit hati ya. Salah satu misteri adalah kalau ibu beli jarum pentul kan nggak satuan ya, biasanya satu kotak, tapi kita nggak pernah gadoin jarum pentulnya, tetap habis ya. Kenapa? Murah soalnya, nggak peduli mau ditaruh di mana, mau ketelan pas lagi makan nasi uduk juga biarin ya. Jadi murmer, jadi biasa aja ya. Maka jangan sampai kebalik, kita ketika punya benda itu nanti akan bersaksi nanti di hadapan Allah, saya teh dipakai buat apa. Kalau nggak dibelikan benda pun dalam bentuk harta, dalam bentuk uang yang bisa diperjualbelikan, pertanyaannya lebih banyak lagi, Bu. Dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Mesti lolos dua-duanya tuh ya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya salah satunya bahwa tidak akan maju langkah kaki seorang pun nanti di alam setelah kematian sebelum selesai menjawab termasuk pertanyaan tadi ya. Usia mudanya dipakai untuk apa, hartanya dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ia gunakan. Makanya kan setiap kali acara dibukanya dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Sudah hafal kenapa hanya iman dan Islam yang disebut duluan? Karena iman dan Islam itu dua hal dari Allah yang gak punya potensi jadi dosa. Misalkan penghuni neraka ngobrol, "Bang, kenapa masuk sini?" Udah kayak di penjara ya. "Bang, kenapa masuk sini?" "Saya iman dan Islamnya benar sih." "Oh, gak mungkin ya. Iman dan Islamnya benar, selamat." Tapi kalau misalkan apakah harta itu bukan nikmat? Punya jabatan nikmat bukan? Nah, harusnya. Nah, sejatinya adalah ujian. Ulangi. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Kalau misalkan malah digunain tambah jauh dari Allah, musibah. Semuanya, Bu. Ya. Punya anak, anaknya nikmat gak, Bu? Ya. Mau senurut apapun, nurut nih Bu anaknya, Bu. Soleh beneran. Tapi si ibunya misalkan malah jadi sombong gara-gara anaknya soleh. Jeng, anaknya udah hafal berapa juz? Satu juz? Anak saya aja udah berapa? Itu ya, penyakit ya. Anaknya soleh beneran, ngedoain ya beneran. Tapi kalau tidak membuat yang dititipi jadi tambah dekat sama Allah, belum bisa dipastikan itu jadi nikmat ya. Anaknya bandel misalkan, sejatinya nggak ada yang bandel ya, mungkin dia caper, mungkin dia butuh perhatian lebih, sehingga misalkan berontak terus, ngelawan terus, kadang menyakiti hati orang tua, tapi gara-gara itu tambah dekat sama Allah, sujudnya tambah banyak, ngedoain terus ya, maka itu pun jadi nikmat tuh. Penggugur dosa, dikira mengurus anak itu amalan yang biasa aja, Bu. Itu luar biasa, Bu ya. Karena kalau ngelihat segala hal berarti sekarang standar nikmatnya bukan saya suka atau tidak, jangan ya. Tapi standar nikmatnya adalah jadi jalan tambah dekat sama Allah nggak? Udah gitu aja ya.
Kok motor hilang? Saya lagi dapat musibah nih. Enggak, belum tentu. Kalau gara-gara motornya hilang dia misalkan pemuda ya, gara-gara motornya hilang dia jadi berhenti pacaran, jadi mainnya ke masjid, ya, udah nikmat itu mah, ya. Kita sejauh ini masih lebih mudah menderita, lebih mudah ngerasa sedih daripada bahagia karena bisa jadi tujuan kitanya memang belum Allah, ya. Bagi saya bahagia itu nanti kalau udah punya rumah segede dia. Bagi saya bahagia itu nanti kalau jabatannya udah setinggi dia. Kenapa kita membatasi bahagia kita harus baku seperti itu? Ya. Padahal ada orang-orang yang gak punya itu semua, tapi ada Allah di hatinya. Enggak tuh tetap bahagia aja. Ya kan? Dan orang bilang, kan bahagia orang relatif. Justru karena relatif harus kita pikirin. Kenapa relatif? Kalau bahagia itu relatif, kenapa kita harus membuat standar bahagia kita itu jadi kaku begitu-begitu aja? Nggak bisa ya. Karena ketika bicara tadi seberapa dekat kita dengan Allah, salah satu bukti pertamanya adalah hati jelas pasti tenang. Ya. Bu, hati teh kan sempit kalau mau jujur mah. Secara fisik pun ya di dalam badan kita segini-gininya. Ya. Badan si Koko sama masjid ini gedean mana? Gedean masjid ya, tapi di tempat yang sekecil hati ini ya, kita taruh di situ ada hartaku, jabatanku, kepopularitasku, ada Allah juga di situ. Ya atung pempetan ya, sempit ya. Sedangkan Allah punya hak untuk berada di posisi paling atas yang untuk kita cintai di hati kita ya. Sedangkan yang kita idam-idamkan, hartanya, jabatannya, popularitasnya, itu nggak bisa didapat kalau nggak Allah kasih. Tapi kita lebih bahagia dapat itu daripada dapat ridho si pemberi itu. Ya, jadi aneh ya sih, aneh kan? Jadi bahagianya tuh jadi kaku dan nggak bisa untuk membuat kita lebih bahagia. Izin ya, kemarin mampir ke rumah ini, Bun. Waktu di Bandung Safari, diajaklah mampir namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Ada yang pernah dengar? Saya posting juga itu di Instagram. Itu tuh rumah buat singgah, nginep. Karena kan beberapa penyakit parah, kanker, hidrosepalus gitu ya, yang kepalanya membesar itu nggak semua tempat atau rumah sakit punya fasilitas untuk itu. Kayak misalkan di Surabaya, itu nggak, di Jawa Timur nggak semua tempat bisa nanganin kanker, bisanya di Surabaya doang. Nah, kalau yang sakitnya bukan dari Surabaya, Banyuwangi, jauh Jember, Gresik, ya, orang Gresik asli nggak akan nyebut Gresiknya Gresik, tapi orang Gresik asli nyebutnya Gresik. Beneran, ternyata begitu, ya. Nggak, kalau dia bilang dari Gresik, tapi nyebutnya Gresik, bukan orang Gresik asli, karena orang Gresik asli nyebutnya Gresik, gitu ya. Sama R-nya ditukar, terus K-nya hilang, Gresik gitu ya. Nggak penting sih ini ya, tapi ya udah lanjut lagi dulu ya. Intinya adalah di tempat itu kan orang boleh jadinya untuk singgah, karena kalau enggak ya biaya pengobatannya aja berapa, belum kalau pengen harus biaya hotel mahal, maka disediakanlah kalau di Surabaya namanya tadi Rumah Kanker Indonesia. Di beberapa tempat disebutnya rumah singgah. Ya. Tapi memang kalau yang di tempat yang kemarin yang di Bandung itu bahkan nggak cuma diizinkan tinggal di situ gratis selama masa pengobatan bolak-balik rumah sakit, tapi juga bahkan dibiayai untuk pengobatannya. Bahkan ada yang dari Kalimantan Timur itu nggak punya biaya untuk berobat, di Kalimantan nggak ada fasilitasnya, dibiayai untuk dari Kalimantan ke Bandung ya. Kalau pengen pulang dibiayai dari Bandung ke Kalimantan, nggak cuma pengobatannya. Dan terbukti ya, Indonesia memang secara statistik negara paling dermawan, selalu cukup. Ya, meskipun biaya pengobatannya tuh nggak murah, ada yang harus minum obatnya sekali nebus obat 4 juta, 5 juta, dan itu mesti dikonsumsi tiap hari. Sedangkan ya Allah, gimana mereka? Pernah waktu ada kondisi mereka dijemput Bu ke rumahnya Bu, itu mereka lagi makan nasi sama air digaremin, air hangat digaremin, lauknya itu. Ya. Kondisi anaknya izin, ada yang memang kepalanya sudah membesar, hidrosepalus gitu ya. Pas kami main ke situ, ketemu anak-anak yang ada yang kami ingat namanya Bilqis, itu umurnya 2 tahun menuju 3 tahun. Ngajak pengen salaman, udah mulai capetang ngomongnya.
Terus tapi botak anak perempuan ini Bu, karena sudah banyak jahitan di kepalanya. Dan karena dia penyakitnya apa, tumor otak, kanker, jadi di kepalanya kayak ada nonjol gitu Bu. Kayak gimana sih, ini segede gini nih ininya, tapi ada di dalam kulit. Saya tanya itu teh apa, kemarin operasi harus dimasukin selang yang nyambung ke otaknya di situ ya. Jahitannya masih kelihatan pisan, itu mah punten ya, tinggal di kope kelihatan gitu isinya. Tapi gitu ya, tapi ceria, Masya Allah. Ada lagi anak umur 5 tahun lebih gede, Syakira namanya ya. Udah gitu pengen dipangku, mudah akrab. Katanya memang ternyata emang udah gak punya ayah ya. Tapi izin waktu mangku beliau ada bau daging kebakar, tahu? Kayak gitu ya. Karena ternyata dia di situ aslinya nggak sakit tuh. Tapi pernah waktu mati lampu, entah lilinnya jatuh kena kasurnya. Dia lagi tidur di kasur yang kebakar itu. Jadi 60% badannya itu kena lalapan api. Dan itu sudah 2 tahun masih ada aroma daging kebakarnya. Karena harus namanya sebadan kebakar. Alhamdulillah wajahnya enggak. Jadi kalau pakai gamis, pakai apa, gak kelihatan. Lucu, cantik anaknya, Masya Allah. Ya, ngalendot terus pengen ini. Karena ternyata nggak punya ayah. Kehilangan sosok ayah. Ya. Ada lagi yang namanya Ardel. Ardel ini ibundanya menanti Ardel 8 tahun Bu, nggak punya anak. Ketika dikasih pas umur 5 tahun, Ardelnya koma sampai hari ini. Udah umur 9 tahun, 4 tahunan. Yang kerennya Bu, ketika ditanya bundanya, terus bunda gimana tuh perasaannya, udah mah menantinya 8 tahun, begitu dikasih sakitnya kayak begini. Apa jawabannya? Sederhana, gak apa-apa kan saya yang minta. Sedikit itu teh perkataan. Kadang kan kita suka gini ya, aduh Bu, punten saya lapar, minta apa aja boleh Bu, yang penting bisa buat makan. Kata si ibu teh, oh ya udah ini ada roti, jangan roti teuing atuh Bu, pizza kayak gitu. Ngelunjak tuh Bu, ngelunjak. Ngeselin gak yang kayak gitu Bu? Tapi kadang bisa jadi kita kayak gitu Bu ke Allah. Kita pernah mungkin meminta, ya Allah asal saya dapat pekerjaan ya Allah. Lama-lama doanya, ya Allah jadi manajer bisa kali ya Allah, naik ya. Alhamdulillah Allah mah nggak baik hati, justru sangat cinta kepada hambanya ya. Kalau manusia mungkin bisa, ngelunjak ini orang ya. Tapi kalau Allah enggak ya. Berapa kali kita maksiat pun mudah Allah matikan kita untuk wafat di detik itu juga pas lagi bermaksiat. Enggak we terus. Berapa kali kita pas lagi nggak ada masalah, kita kumpulnya sama teman-teman, meninggalkan amal soleh. Pas ada masalah baru, ya Allah, ujian begitu luar biasa ya. Kalau manusia nih Bu, manusia ada orang kalau giliran lagi senang dia main sama teman-teman yang itu. Pas ada masalah, bro, bantu bro, punten ini mah sulit. Jiwa julid kita Bu pasti akan berkata, ayeuna we kamana wae kamari. Giliran seneng aja tetep sih dibantu, cuman kita pengen muasin nafsu dulu ngatain itu kan. Karena katanya dengan dalihnya, kalau unek-unek gak dilampiasin, daripada bantunya gak ikhlas. Itu tanda gak ikhlas Bu ya, tanda gak seperti itu tuh ya. Bukan sekali lagi, tapi uniknya anak-anak di situ giliran ya waktunya sakit, waktunya penyakitnya kumat, nangis ngejerit beneran Bu, sampai pingsan juga ada. Tapi giliran waktunya senang main-main, luar biasa, nggak ada. Ibu kebayang senyumnya anak kecil itu kan, senyum-senyum yang nggak pernah mikirin token yang bunyi melulu, senyum-senyum yang nggak pernah mikirin cicilan, ya kan? Coba kadang kita turun dari mobil mewah pahit senyumnya Bu, karena mikirin cicilannya masih lama. Ya, pahit. Baru keluar dari toko emas, pahit senyumnya. Aduh, kepikiran kepake lagi uang sekolah. Gimana nanti bilang ke si papa? Nah, gitu. Kebayang kan senyum pahit itu kayak gimana? Agak gitu ya. Coba senyumnya anak-anak, ikhlas ya. Dan kadang murah. Cuman dia nyanyi nggak jelas ditepok tanganin, senang. Ya. Tepuk tanganin. Kita nyanyi udah bagus, indah, ada yang muji, nggak dapat penghargaan, masih bisa kesel, ya.
Udah bantu nolongin orang, malaikat udah nyatet jadi pahala, orang yang nggak terima kasih masih bisa kesel. Ya, anak-anak, wah luar biasa. Saya tanya ke mereka, seneng nggak kalian teh di sini? Seneng, alhamdulillah. Pernah marah nggak sih, kesel nggak sih sama Allah? Dia tuh di luar sana mah kan bisa main, nggak perlu minum obat, nggak perlu berobat, nggak perlu dirawat, nggak ada rasa sakit yang setiap hari harus kambuh. Enggak, kan Allahnya baik. Kan di sini juga seneng kumpul sama teman-teman. Nggak ada dendam ya. Emang fitrahnya manusia tuh memang aslinya lebih gampang berbuat baik, Bu. Makanya kita lihat anak kecil berantem, 5 menit kemudian baikan lagi dia main. Yang berantem orang tuanya biasanya. Ya. Nah, kamu tuh habis benjol sama dia, nah masa main lagi? Coba pikiran anak kecil mah. Dia benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka. Kenapa saya nggak boleh lagi main sama dia? Tapi kalau orang tuanya mah, nah hati-hati nak. Itu sekarang soalnya ayahnya itu jadi pesaing bapak kamu di kantor. Apa urusannya? Nggak ngerti. Ya. Intinya adalah mereka mudah banget buat bahagia. Dan kita, karena kita lahir tuh nggak langsung segede gini, Bu. Pasti pernah ngerasain kecil kayak mereka, ya. Berarti kita pernah ngerasain fase itu. Fase dimana meskipun kita nggak bisa makan daging steak setiap hari, meskipun cuman makan ya nasi, garam mungkin ya, tapi seneng tuh. Budak-budak sini pasti pernah ngerasain kok yang makan cuma nasi sama tempe doang kok nikmat amat ya. Pernah ngerasain tuh? Syaratnya kudu lagi lapar memang ya. Ya memang baru kerasa nikmatnya pas lagi butuh ya. Kan Masya Allah. Kan di saat kita juga dulu pernah ngerasain kayak gitu. Kalau kita pengen jujur, apa sekarang kita bahagianya lebih mudah daripada dulu? Lebih mudah apa lebih sulit bahagia sekarang? Lebih sulit. Ya, sebagian ada yang lebih sulit. Kalau sudah bisa lebih mudah bahagia, alhamdulillah. Ya. Kalau kita dulu pernah seperti itu, alasannya kenapa mereka lebih mudah bahagianya sederhana, belum ada ilah lain di hatinya. Ya. Karena kalau kita makin lama tambah gede, Bu, ngerasain, oh gini ya enaknya punya duit ya. Oh gini ya enaknya punya jabatan ya. Oh gini ya enaknya populer tuh begini ya. Ya. Sehingga akhirnya itu mulai menggeser standar kebahagiaan kita. Kayaknya saya baru bisa bahagia kalau rutin nih tiap bulan dapat duit segini. Ternyata namanya rezeki naik turun terserah Allah. Turun, mulai stres. Padahal dulu kita nggak punya duit sebanyak itu. Lahir juga nggak bawa duit. Ya. Tapi ketika itu sudah menjadi ilah baru di hati kita, itu dia ya. Semakin sulit untuk bahagia. Ya. Pernah ngelihat ada orang baru gajian, Bu? Yang pertama kali disebutkan bukan alhamdulillah. Nah naonan ngan sakieu. Karena misalkan telat, menurut dia nggak telat tapi dipotong goceng entah Bu. Ya. Di luar sana ada orang yang ngarep punya gaji, ngarep ngerasain gimana sih rasanya digaji, pengen punya kerjaan. Ini yang udah digaji, dipotongnya cuman goceng 15.000 gitu ya. Bango, no bango, ngerti nggak? Ya, bahasa Hokkien gitu ya. Ya, cap goji capwah. Masya Allah ya. Udah beres dapat gaji, menderita. Ya. Sibuk mikirin yang tidak ada daripada yang sudah ada. Ya. Pernah ngelihat anak sekolah nggak mau keluar kamar gara-gara punya jerawat satu, stres. Padahal hidungnya ada, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat. Insya Allah. Ya. Semakin besar, semakin ada ilah lain di hati kita selain Allah, yuk semakin sulit bahagia, semakin gampang menderita. Ya, anak-anak itu belum ada, Bu. Dia anak kecil, Bu, dikasih emas 1 ton, Bu. Ngerti, Bu? Enggak, tinggalin, ya. Anak kecil, Bu, dikasih dia suka main game, tapi kita beliin handphone 1 jutaan sama handphone 20 jutaan, ngerti dia? Enggak, gitu aja, sama aja. Ya. Masih umur setahun misalkan, dia memang suka jajan es krim misalkan. Kita kasih ya 100.000 sama 2.000-an, bisa bedain mana yang lebih bagus? Nggak juga, ya. Tambah gede memang bisa, ya. Tapi waktu masih kecil, masih polos-polosnya, nggak bisa. Karena belum ada apa-apa di hatinya, ilah-ilah lain, lebih gampang bahagianya. Yuk belajar dari anak kecil. Ternyata yang selama ini bikin kita sulit bahagia adalah bukan ketika permintaan kita nggak dikabul,
Kitanya aja yang kenapa pasang standar setinggi itu untuk bisa bahagia. Ya. Kabar buruknya, anggaplah semua standar kita terpenuhi, Bu. Sampai di daftar ya, nomor 1, syarat bahagia menurut diri ini, minimal punya duit 1M, contreng, udah ya, misalkan tercapai. Udah gitu punya rumah 4, misalkan, contreng tercapai, ya. Gaul lagi sama yang punya bisnis perumahan, Bu. Rumahnya 80, berasa miskin lagi, ya. Punya gelang emas 5, contreng, gaul lagi sama yang punya toko emas, berasa miskin lagi. Ya. Iya kan? Nanti naik lagi standarnya. Semakin naik standarnya, ya gimana atuh? Kan dunia kan tidak mungkin semuanya kita gapai. Karena kalau semua orang minta dunia, dan mudah sebetulnya bagi Allah dikabulin tuh, masing-masing setiap individu minta 10 T kok, ya, 10 triliun, semua dikabulin sama Allah, mudah bagi Allah, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Tapi kalau semuanya dikabul kaya semuanya, nggak ada masjid ini, nggak ada yang mau jadi tukang soalnya. Bogor udah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Masalah baru. Justru adilnya Allah, syarat masuk surga bukan punya rekening minimal berapa, Bu. Ya, apalagi kalau rekeningnya mah banyak tapi saldonya 0. Ya. Ya. Lebih stres itu kayaknya ya. Masya Allah. Beres dari situ, udah punya. Itulah tanda baiknya Allah bahwa ternyata cara untuk bahagia, cara untuk masuk surga itu bukan ya malaikat nanya saldo kamu minimal berapa, enggak ada. Ya. Tapi kamu mau jadi apapun, rakyat, pejabat, karyawan, direktur, nurut tapi sama yang punya dunia ini, aman, selesai. Nurut kan bisa dilakuin semua orang, betul? Jadi kaya belum tentu bisa dilakukan semua orang. Ya. Nah, itu justru maha adilnya Allah, ya. Sehingga dari situ udah tenang. Karena semakin kita tanda kedekatan kepada Allah, apa Allah dekat di hati kita, ciri pertama jelas tenang, sadar soalnya bahwa pahit nih, yang penting kau suka, mangga ya Allah. Pahit nih, pahit kan gugurin dosa. Saya tahu pengen ke surga, tapi mungkin ada dosa saya yang belum ditobati. Engkau kirimkan penggugur dosa dengan cara ada yang mencaci, ada yang memaki. Alhamdulillah berarti digugurin di dunia daripada digugurin nanti di hari akhir. Alhamdulillah. Ya, karena sampai guru-guru kami itu difitnah orang, beli kue bolu buat yang ngefitnah, kasih. Bingung tuh yang ngefitnah juga. Nah, diberi bolu. Pesan kemarin saya jahat ke dia. Ya. Dulu salah seorang ulama terdahulu difitnah karena menyampaikan fatwa yang tidak sesuai dengan dengan si pemimpin di zaman itu. Yang pemimpinnya memang diriwayatkan di zaman itu zolim. Di penjara, difitnah, masuk dalam penjara. Ya, ketika di penjara, bingung si ulamanya. Apa sih yang diharapkan dari musuhku itu? Aku di penjara, orang surgaku ada di hatiku. Ya, selagi ada Allah di hatinya, dia ngikut. Aku nggak boleh keluar penjara, aku dapat rezeki berduaan dengan Allah. Karena kalau nggak pasti sibuk ceramah sana sini. Ya. Aku diusir dari negeriku, sama aja aku disuruh rihlah jalan-jalan. Ya. Nggak ada minusnya, Bu, kalau udah pakai kacamata iman ini, Bu. Ya. Dan masalahnya kita standar bahagianya tadi, Bu. Nggak kayak anak-anak itu, ada lain selain Allah. Jadi kita bahagianya makin sulit. Ya. Jadi tanda Allah dekat di hati kita, lihat aja ya. Kalau sering cemberut, ya bukan berarti orang dekat sama Allah nggak bisa sedih ya. Sedih, tapi sedihnya satu. Ketika diri ini kok tidak setakwa dulu ya. Dulu mah rajin tahajud, sekarang mah tambah banyak dunianya, kok tambah jarang. Sedih itu dia. Ya. Kemarin kok aku bisa duha, kenapa hari ini enggak ya? Sedih dia. Apakah nggak bisa marah? Bisa marah. Tapi sekarang marahnya kalau Allah dan Rasulnya dihina. Dulu mah agama kita dijelek-jelekin biasa aja, diri kita yang dihina, ngebelain, nggak bisa kok, saya harus bersihin nama baik saya, kita bawa ke pengadilan, bela-belain keluar duit miliaran demi sewa pengacara, demi apa sih? Dianggap baik sama orang, capek aja kata mah, ya. Ya nggak sih? Anggaplah orang anggap baik, oh iya ternyata namanya bersih gitu ya, tapi terus nggak beramal soleh, atau dapat apa, Bu? Ya, ini capek, Bu ya.
Karena sekali lagi standar untuk bahagianya udah kalau pengen bahagia dari Allah. Ingat cerita tentang kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia ada, orang bilang 3 kan? Sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Tapi kebutuhan yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain. Bener gak Bu? Apa buktinya? Kaki kita ada berapa? 2. Kalau kakinya 2 berarti butuh alas kakinya berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50? Ya. Buat jualan kok, nah, misalkan ya. Atau misalkan ada yang berkata lagi, atuh gimana saya atuh kok orang belinya ge nggak ngutang, belinya juga nggak nyuri dari orang, uangnya juga halal, masa nggak boleh beli sepatu 50 sampai vlogging gitu ya? Itu kenapa aja dah? Apa aja dah? Oh iya, uang saya betul ya, uang saya meni repot. Nggak ada yang ngelarang sih ya, sampai kadang di ruang artis gitu ya, sampai dibikin ada ruangan, datang media, ini ruangan apa nih, kamarnya siapa, bukan, ini buat taruh sepatu saya. Oh, sepatu dikasih kamar ya, ini kalau tidur sepatunya diselimutin juga Bu, misalkan ya. Boleh kalau sesuai kebutuhan boleh. Misalkan kayak pengen naik gunung, maknya pakai sendal hotel atau ipis kacugak ya, pasti kudu beli yang khusus buat naik gunung dan memang lebih mahal ya. Dan masalahnya kalau belinya untuk diaku orang, kasihan nanti capek ya. Bu, sepatu masih anyar keneh, bau wangi, masih bersih, putih, lebih glowing lah daripada muka ibu ya, seakan ya. Kira-kira yang itu dipakai ke masjid nggak Bu? Enggak ya. Kalau dipakai ke masjid tuh was-was nggak Bu? Lebih pengen sholat di saf depan atau di paling belakang? Jadi pas ruku kelihatan kan ya? Gitu ya. Repotnya pas ruku ada orang lagi berdiri di situ, yang lain udah salam, kita masih ruku ngeliatin. Tuh orang ngapain tuh? Ya. Capek. Pulang Bu, pulang hujan Bu, becek tanah. Sepatu putih coklat tuh. Dijinjing apa tetap dipakai Bu? Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, mendingan kacugak daripada Satya Kata. Normal tidak? Tapi tetap boleh, nggak apa-apa. Bagi kita juga jadi lucu kan, nggak apa-apa, biarin ya. Sama saya juga sering lucu ini nih, apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu. Berarti kalau lihat waktu ini dia bisa Bu, tapi nggak mungkin digendong ya. Tapi kan ada jam tangan yang di etalase tuh lewat surken tuh, yang 50 ribuan, walaupun gambarnya Doraemon gitu ya, gitu ya. Tapi itu bisa untuk melihat waktu. Karena kalau kita beli jam tangan mahal sama jam tangan murah, ternyata katanya ada jam tangan 5 miliar Bu. Ya, ada lebih aneh lagi, ada yang beli lagi Bu. Ada yang merek, nah misalkan kayak Rolex gitu ya, itu semurah-murahnya Rolex asli Bu, 80 juta Bu. Ya, jam tangan unggul ya tante. Ya, pas lapar nggak bisa digigit jamnya Bu, pahit, asem, karena bekas keringet tangan sendiri ya. Kadang bau tangik sendiri ya. Sama Bu, sepatu mahal juga. Oh, ini sepatunya mahal, apakah bisa bikin kaki kita wangi? Enggak we kalau cantengan mah. Seperti itu ya. Kalau beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal itu larinya lebih kenceng daripada yang murah. Ya. Kalau jam tangan mahal sama jam tangan murah, apa yang mahal muternya lebih cepat dari yang murah? Sama aja. Bu, itu jam tangan Ibu 5 miliar, kelebihannya apa Bu? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Tuh rusak. Ngapain dipakai? Aneh tidak? Udah gitu kalau udah pakai jam tangan bagus, biasa duduknya begini ya. Sekarang jadi begini. Gitu ya. Coba naik Honda, yang satu Honda Civic hatchback, wih, minimal cheat petial tuh ya, 700 juta. Atau Honda Astrea legenda zaman dulu ya, udah ngebul lah pokoknya.
Kira-kira kalau meeting yang ditaruh di meja, kunci yang mana, Bu? Yang Honda yang baru atau yang motor jebot? Sama-sama Honda padahal ya. Insya Allah ya. Kak, ini capek ya. Jadi ketika akhirnya kita bicara kedekatan hati kita kepada Allah, maka salah satu syaratnya tentu, salah satu buktinya tentu hati menjadi tenang ya, dan akan lebih nerimain takdir Allah ya. Karena kalau kita nggak terima takdir Allah, itu juga pangkal stres. Pengen kelihatan langsing setiap foto, nahan nafas. Ayo. Siapa yang di sini kalau foto cuma nggak ada yang sekali. Tapi alasan untuk mengulang fotonya itu apa? Kalau kita jujur, sayanya gendut, ulangi lagi. Bentar, sayanya kudu miring. Gitu. Bu, kalau kita foto barengan, ya, terus akhirnya dilihat, yang dipilih, yang dilihat sebetulnya wajah kita sendiri atau wajah orang, Bu? Meskipun yang lain merem semua, selagi di situ ibunya bagus, ibu itu yang diupload kan? Empati atau tekuduna, Bu, Masya Allah. Ya, maka Masya Allah, ketika udah bicaranya tadi kedekatan kepada Allah, salah satunya adalah kita nerima ya, Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, bener ya, nggak bisa mundur, nggak bisa berkata, ih si Koko mah nggak tahu dulu bunda tuh kalau pakai seragam SMA lucu tahu, ya. Pengen lebih lucu, Bu, pakai lagi sekarang seragam SMA, datang ke pengajian, jamin lucu pisan itu mah, sok di foto ke orang, ya. Insya Allah, capek ya, kalau untuk itu, udahlah nerima. Tapi kadang orang juga tapi kan biar dipuji kok. Pujian ini dia yang bahaya ya. Kadang muji, ibu terlihat awet muda, umur aslinya berapa sih, Bu? Masa saya udah 42 loh. 42? Orang kayak 41,5 gitu kok, Bu. Hati-hati, Bu. Udah mah cuman setengah tahun. Udah gitu kadang sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang biasanya. Ya. Dan kitanya kadang jarang muji sih, muji suami. Ya Allah, Bapak habis cukur kumis. Ketuker R sama S. Cukus kumir, cukur. Ya nggak apa, yang penting ngerti lah ya. Udah nggak apa. Cukus kumir kan boleh juga. Cukus kumir. Tunggu, ibu ngerti nggak maksud saya nyebut cukus kumir? Ngerti nggak? Kalau ngerti udah nggak apa-apa, Bu. Jangan diprotes terus, Bu. Udah ya. Bahaya habis cukur kumis lebih muda 4 menit ih, Bapak. Udahlah ya. Yang penting Allah suka, ya. Bertambahnya usia ya juga bisa jadi amal soleh ya. Mau pengen muda terus, gara-gara muda jadi banyak yang naksir, Bu. Jadi banyak yang ngajak pacaran, gimana, Bu? Jadi dosa. Sekarang alhamdulillah gara-gara sudah seperti ini, jadi nggak ada berondong yang naksir lagi, Bu. Tapi dosain, Bu, beneran. Ya nggak sih? Akan ada hari di mana orang ya di dunianya enak ya itu mah yang di Korea mukanya pada bagus misalkan gitu ya. Tapi akan ada hari di mana alhamdulillah saya nggak seganteng dia, jadi nggak pernah pacaran, nembak ceweknya ditolak melulu gitu. Tapi jadi nggak pernah tergelincir kepada dosa kan? Kenapa kita sedih? Ya tadi balik lagi, standar bahagianya kita tadi masih belum Allah si dunia. Padahal sekali lagi anggaplah itu semua terpenuhi, Bu. Duitnya terpenuhi, rumahnya terpenuhi, popularitasnya, standar followersnya berapa terpenuhi. Tapi ketika itu semua terpenuhi, apakah langsung otomatis bahagia? Enggak juga ya, nambah lagi. Kalau misalkan pada bahagia dari populer, artis-artis banyak yang bunuh diri. Bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan, pasangan song-song cerai juga. Tahu nggak? Siapa?
Sang Jongki dan Sang Tuluyu ya. Insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Keren juga ya. Artis-artis Korea syahadat barengan ya. Misalnya kalau ketemu diajak ngobrol, yuk ikutin ya. Asyhadu. Siapa tahu syahadatnya. Insyaallah. Tapi ya itu dia satu. Kalau tanda kedekatan kita kepada Allah, ya tentu hatinya pasti jadi lebih tenang. Ya, pokoknya sederhana lah Bu. Kalau kita lagi nggak enak hati, stres, menderita, yuk tanya aja dengan jujur. Bisa jadi itu Allah belum di hati kita. Ya. Karena kalau misalnya sudah Allah di hati, itu adalah pola pikir yang gak ada ruginya sama sekali. Kok saya dijahatin sama dia? Atau dia yang rugi, kan dia yang jahat. Ya gak sih? Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Kan yang zolim siapa? Dia. Berarti yang dapat dosa siapa? Dia. Dia bikin dosa ke kita, dia transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Sedangkan kita mati pengen kemana? Salah satu syarat ke surga, dosa kita harus digugurkan dulu. Alhamdulillah ada yang ini. Karena kadang kita di hadapan Allah itu bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa terhapuskan, Bu. Tapi cita-cita nggak nanggung-nanggung, Bu. Saya mah surganya pengen surga Firdaus sama Nabi. Itu malaikat geleng-geleng ngeliatnya, Bu. Ya. Ketika akhirnya kayak gitu, ditolong ke Allah tuh, ya udah sok dikabul ya. Misalkan kadang padahal sholat lupa rakaat wae, ya istighfar jarang, sedekah apa lagi misal ya. Tapi cita-cita pengen sesurga dengan Nabi. Terus gimana caranya? Ditolong ke Allah. Ada yang mencaci, ada yang memaki, ada masalah di tempat kerjaan, kan gugurin dosa itu deh semuanya, ya. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tapi ya gimana? Kita bukan seperti para imam terdahulu, Bu. Tahu Imam Ahmad bin Hambal, pernah dengar namanya? Sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. 300 rakaat. Kalau beliau sakit, maka sehari hanya 150 rakaat. Kita 17 rakaat. Etage kadang telat ya. Sampai dijadiin ini, Bu. Ada iklan dulu di Malaysia. Ada ibu lagi sholat duha. Teleponnya di rumah bunyi. Diangkat sama anaknya. Nah, mama kamu mana? Oh, lagi sholat duha, tante. Si ibu teh lagi sholat. Alhamdulillah. Ya. Beres sholat, si anak-anak ganteng, pinter, baik. Ini uang jajan. Mikir si anak teh saya ngapain ya? Kayak gitu. Besoknya si ibu keseruan nonton sinetron. Sholat asarnya setengah genep, Bu. Nah, tetangga nelpon lagi. Ngangkat si anak. Nah, mama kamu lagi ngapain? Udah mulai gemeteran. Dijawab, lagi sholat asar, tante. Jam 5:30 baru sholat asar. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang kayak gitu? Bingung gak, Bu, si anak? Saya salah apa? Jujur, sok sing adil atuh ya. Ibu tahu kalau misalkan ibu manggil anak-anak ya di kamar, sekali panggil, adek, gak kedengeran, apa yang terjadi, Bu? Naikin nada gak? Adek, si belum keluar juga nih. Adek, si anak keluar kaget. Kira-kira ibu langsung nyampein maksud ibu manggil atau diomelin dulu? Bagus, jujur ya. Ini nih main handphone terus nih, pasti dipanggil lah kedengeran. Ya Allah, lagi tidur mah. Belajar bohong kamu ya. 1-0 ya. Gantian besoknya si anak manggil si ibu, ya Bu, halus, gak kedengeran. Karena mungkin memang dari ruang tamu ke kamarnya harus naik angkot dulu, kan gak tahu. Barangkali rumahnya gede, gak ada yang tahu ya. Siapa tahu rumahnya rich ya. Nah, tahu ya, film zaman dulu soalnya. Berarti kita udah tua. Ya. Harus naik nadanya. Mama, si belum juga, mau nggak mau. Mama, nah, si ibu keluar, apa yang terjadi? Kamu anak kurang ajar ya. Masa manggil orang tua kayak gitu? Aing masalah deui.
Licik nggak bu sih ibu? 2-0 gitu. Giliran kemarin si anak dipanggil, atuh manusiawi mungkin lagi tidur, nggak ada niat sengaja lama-lamain biar si mama ngambek, nggak ada demi Allah. Giliran dianya gitu dipanggil dan manusiawi nggak kedengeran, ya malah mahnya zolim nggak bu? Karena kadang ketika udah kayak gitu nanti anaknya jadi minderan, karena gimana? Saya ngapain aja salah kok di rumah, di dunia, di sekolahnya jadi nggak berani speak up, nggak berani menyampaikan ekspresinya, nggak berani menyampaikan, atau semua juga serba disalahin. Anak tuh takut dimarahin ditanya guru diem aja, ada yang bingung nggak, silakan tanya, bingung padahal, tapi takut nanya nanti dianggap bodoh, dianggap nggak belajar, semua jadi minderan, ya jangan gitu ya, insya Allah. Ibu ngaku kayak gitu kok. Kalau ya sok atuh gantian, jangan anak terus yang disuruh sungkem minta maaf ya. Nah minta maaf ya, tapi awas kamu gitu lagi. Ibu-ibu teh lucu, pantesan disebut ras terkuat di muka bumi ya. Siapa yang berani memarahi ibu sen kiri belok kanan? Siapa berani ya? Diklaksonin, ibu yang nengok, sabar atuh. Galakan dia. Kadang pakai dalil pula, sabar, inallah ma sobirin tahu. Bener sih dalilnya. Cuman tar dulu, nggak sesuai konteks ini. Masya Allah. Ya satu itu ya. Karena ingat ketika tadi kita sadar salah satu ciri kedekatan kita kepada Allah adalah ketika hati jelas jadi tenang. Karena sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh punya bu, ya. Tapi kalau kita ngelakuin semuanya atau bahkan meletakkan kebahagiaan kita dari kepunyaan terhadap suatu pencapaian atau barang tertentu, nggak capek. Karena padahal kalau kita sampai melakukan seperti itu, berarti kita sedang melanggar ayat Al-Baqarah ayat 156. Hafal ya semua. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa inna lillahi? Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada. Berarti bu, yang saldo ibu di rekening, mobil, rumah, pasangan, anak-anak punya siapa? Ya Allah. Ini bahkan tangan yang menempel pun punya siapa? Kata Allah ini tangan mesti lepas duluan. Saya mau pakai baju besi tinggal di benteng kokoh tetap pasti lepas. Ya. Nah, kita menderita karena udah tahu itu titipan tapi di aku. Ya. Orang bilang, "Kok kan manusia kalau kehilangan sedih?" Enggak, kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Contoh, ibu kesini ada yang naik mobil. Kalau ibu kesini semuanya naik mobil, terus misalkan nyampe parkiran mobilnya hilang, sedih nggak bu? Sedih ya. Tapi ada lagi yang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, RT 3, RW 5, pokoknya ibu nggak kenal lah ya. Ya. Terus mobil si bapak itu juga hilang bu. Ibu sedih nggak mobil beliau hilang? Enggak. Kenapa? Satu nggak kenal, dua bukan punya saya. Ya. Maka sejatinya berarti kita manusia sedih bukan ketika kehilangan, tapi ketika kehilangan sesuatu yang kita akui. Ya. Itu ibarat gini, Bu. Saya mau ke toilet, titip handphone boleh? Titip ya. Keluar dari toilet, saya ambil handphone saya boleh? Ibu marah nggak saya ambil handphone saya? Enggak, karena ini emang punya saya. Tapi kita tuh kadang digituin bu sama Allah. Ya, hamba nih harta, jabatan, popularitas tuh dititipin buat menguji kamu tambah baik apa tambah bejat. Ternyata nggak tambah baik, tambah sombong, tambah jauh dari Allah, tambah tidak baik. Maka oleh Allah ditolong, diambil biar nggak tambah rusak. Tapi pas diambil, ini kan udah punya aku, ini rumah aku loh, aku udah menabungnya 20 tahun, ini jabatan aku udah rintisnya sudah puluhan tahun. Bukan punya kita, di aku. Pas diambil sama pemilik asli, stres, sedih nggak? Sedih ya. Sama kayak tadi, bu saya titip handphone, pas saya ambil, ini kan handphonenya udah nyentuh tangan aku, maka kamu ambil masa? Gitu ya.
Di depan tadi ada yang parkirin, semoga Allah merahmati beliau ya. Yang ada parkirin, tiba-tiba nanti kita ke depan ngelihat si bapak lagi nangis. Pak, kenapa nangis? Tadi mobilnya banyak, sekarang diambilin orang. Ada yang salah? Salah ya. Kan bukan punya bapak, Pak. Dianya koko sodan gitu ya, guling-guling. Tahu koko apa sih? Koko sehan soda. Itulah pokoknya guling-guling di pasir kayak tempura. Koko ronotomo lah. Gitu ya. Enggak, bukan punya kita ya. Sama kayak kadang kayak tadi, oh ya nggak apa-apa mobil hilang, yang penting bukan punya saya gitu kan. Sama kayak ibu-ibu kadang berkata, saya emang nggak masalah kok tentang poligami, syariat Islam itu. Asal satu syaratnya, bukan suami saya. Si ibu luar biasa ya. Semoga suaminya soleh-soleh ya. Alhamdulillah. Maka itu satu, tandanya pasti tenang. Kedua, setelah akhirnya tambah dekat kepada Allah, lama-lama mungkin emang orang ada ngaji tujuannya nyari ketenangan. Wajar, ada yang gara-gara kelilit utang, ada yang gara-gara anak muda diputusin pacar, terserah. Ngaji pengen nyari ketenangan. Nanti ketika akhirnya sudah dekat sama Allah beneran, nanti hati mulai tenang, ya. Tapi tanda kedekatan dengan Allah di hati kita yang kedua, itu nanti lama-lama nggak cuma hati tenang doang, Bu, tapi ingin jadi kebaikan bagi orang lain. Ini udah nyampe ke tingkatan para nabi. Para nabi itu udah gak nyampe di tingkatan mereka pahala banyak, dosa terampuni, masalah lebih parah dari kita, tapi tetap berbuat baik. Karena memang ilahnya bukan pujian makhluk, bukan apa. Kebayang nabi kita Pundung, Bu? Tahu Pundung? Tahu? Nabi Pundung kebayang? Wahai Rasul, kenapa engkau gak mau berdakwah hari ini? Ambung kamu di dialek wae ku batur. Untung bukan orang Sunda ya, nabi kita, Masya Allah. Dan kalau misalkan Pundung, ya Islam tidak akan sebesar ini, Insya Allah. Itu satu. Maka setelah akhirnya sudah mulai tenang hati, pasti fokus ke yang kedua dia. Ingin jadi manfaat bagi orang lain. Karena lihat orang-orang soleh terdahulu, apakah beliau hanya soleh sendiri saja? Nggak peduli lingkungannya? Enggak. Mereka bahkan rela menghabiskan sumber dayanya, hartanya, yang penting jadi manfaat bagi orang. Itu udah nggak cuma hati tenang tuh. Walaupun untuk nyampe ke tingkatan itu, ayo tenangin hati dulu. Ya. Dengan cara dekat sama Allah. Tapi lama-lama setelah akhirnya dekat sama Allah, itu yang dikejar. Dari yang tadinya bertanya, Bu, apakah saya sudah bahagia? Sekarang menjadi bertanya, sudah berapa orang yang kubahagiakan? Ya. Yang hari dipikirin orang kayak gimana. Kalau mikirin diri sendiri doang, soleh sendiri mah udah cukup gampang. Ya, tiap hari ke masjid, tiap hari ibadah, sering ke pengajian. Tapi lama-lama tambah dekat sama Allah, yuk pengen jadi manfaat bagi orang. Kalau dulu kenal sama orang, yang dipikirin, saya dapat untung apa nih kenal sama dia? Oh, dia punya toko kue, saya punya majelis taklim, lumayan bisa ada sponsor nanti pas pengajian. Misalkan ya, tetap jadi amal soleh ya. Tapi ketika ternyata sudah ada Allah di hatinya yang benar-benar ingin jadi manfaat, setiap kali ketemu orang, saya bisa dapat amal soleh apa dari kenal dia? Oh, dia ternyata nggak bisa ngaji, terus Allah perkenalkan kita. Kita pernah belajar ngaji, gak ada yang kebetulan. Oh, pasti Allah lagi ingin saya dapat pahala ngajar ngaji dengan kenal sama dia. Fokusnya gimana caranya jadi amal soleh, ya. Sehingga temenan memang betul pilih-pilih. Memang tidak boleh pilih-pilih ya dengan siapa saja. Cuman kalau dulu kita milih-milih teman karena ngelihat dapat manfaat apa. Sekarang tidak milih-milih karena berusaha jadi kebaikan bagi orang-orang. Ya. Itu juga yang kedua, tanda bahwa ketika Allah sudah dekat di hati kita. Pertama, hatinya tenang dulu. Yang kedua, ingin jadi manfaat, ingin jadi kebaikan bagi orang lain. Ciri-cirinya sudah mulai bisa ngerasa yang lain sedih, kita ikut sedih, yang lain bahagia, kita ikut bahagia. Karena kadang lisannya mah iya, Bu. Tapi ternyata ya ada SMS di situ, dengki. Syusyah melihat orang senang melihat orang syusyah, ya. Orang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Ya, orang lain naik jabatan, kita mulai kejang-kejang. Beliau jadi direktur, orangnya koma kita ini. Insya Allah. Itu capek. Ini penyakit hati yang paling nelongso. Kenapa? Karena meletakkan kebahagiaannya di orang lain.
udah mah hati menderita, nggak enak ketika orang lain dapat nikmat, udah mah dengki jadi dosa. Dengkinya tidak bisa bikin orang itu kehilangan rezeki dari Allah pula. Kata Allah, si fulan bakal dapat duit 1 M misalkan. Ya. Tapi satu dunia dengki, apakah bisa menghilangkan duit yang 1 M itu? Enggak, kalau Allah sudah tetapkan untuknya. Ya. Enak nggak hidup kayak gitu? Ya, apalagi kalau sudah tujuan Allah, mangga lah. Mau diapain? Dicaci, difitnah, udah biarin. Tapi kok udah ngebantuin dia malah jahat, ya nggak apa-apa. Kan meninggal nggak ditanya kelakuan dia, meninggal ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kan kita udah tolongin dia, rasa dia nggak bantuin gitu? Nggak perlu. Kita bantuin orang bukan supaya dia suka, supaya Allah suka, udah gitu aja. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi, tetap celaka. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah sayang? Tetap selamat. Ya, udah. Dicaci, ya. Dasar Denis, kamu monyong, apa mulut saya langsung mancung? Malah yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Coba silakan nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ya, susah ya. Tenang aja ya. Dipuji ya sama aja. Ibu cantik, apa ibu awet muda, pas cek KTP, bener loh umur saya berkurang. Enggak ya. Bukan sulap ya. Tenang aja. Apalagi tadi ya, setelah habis memuji ternyata ada bisikan, Bu, boleh pinjem gojap dulu nggak? Biasalah itu mah. Ya. Jadi gampang Bu, ngelihat tanda Allah di hati kita, gampang aja. Nanti lama-lama kita yang dulu gampang emosi, sekarang nggak pernah emosi. Karena akan semakin sulit menemukan alasan untuk ngeluh, untuk marah, untuk kecewa. Gimana bisa ngeluh, marah, kecewa? Orang kalau udah pakai kacamata iman semuanya baik kok. Dijahatin jadi penggugur dosa, kalau nggak jadi penggugur dosa jadi peninggi derajat, sakit gugurin dosa, ditipu gugurin dosa, berbuat baik orang yang nggak balas budi, yang penting jadi amal soleh, Allah suka. Belah mana ruginya? Baru bisa rugi kalau kita mikirnya masih pakai standar dunia. Saya dipahami? Udah lah, segitu dulu, capek juga berdiri nih. Duduk ya. Kita tadi mau ada ini ya, sambil ini deh, udah sejam, pas sejam, 1 jam nyebutnya 1 jam. Ya silakan, nanti ibu ada panitia yang keliling ya, untuk nanti silakan untuk mengeluarkan infak terbaiknya, yang pasti akan Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Kok yang terbaik teh berapa? Bukan yang nominalnya paling besar ya, yang paling ikhlas lillahi ta'ala ya. Sambil nanti kita sambil sholawatan ya, sambil ada yang keliling. Biasanya yang apa terserah saya sholawatnya. Saya sukanya yang ini ya. Yuk sambil sholawatan, mudah-mudahan semuanya hafal. Ilahi lastudil firdausi ala wala qala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi
Istighfar juga lanjut ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Kita izin berdoa dulu ya. Kita bermunajat kepada Allah, mohon keriduannya untuk tundukkan hati dan kepala kita sejenak, sama-sama mengingat Allah, sama-sama bermunajat kepadanya. Hakul yakin, tidak ada doa yang tidak didengar Allah. Pilihannya doa yang baik itu hanya 3, antara dikabul, atau dijauhkan dari musibah, atau digugurkan dari dosa-dosa. Semuanya kebaikan ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Kau nomor 1 di hati kami ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun bermunajat, bersujud menyembah-Mu, mendirikan salat tahajud ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang sadar kami melampaui batas ya Allah. Namun yang kami tahu ampunan-Mu selalu jauh lebih luas ya Allah. Sungguh hanya Engkau yang kami ketahui memiliki hak untuk mengampuni segala dosa ya Allah. Dan sungguh kami merugi jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang baru akan terjadi maupun telah terjadi, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat
dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, yang jahil, yang fakir, yang zalim, yang sungguh jika bukan karena karunia-Mu, sungguh kami akan merugi ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah amal solihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum orang tua kami juga memaafkan kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum kami bisa menjadi anak yang berbakti ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi anak yang salih-salihah bagi beliau ya Allah. Berkahi dan muliakan guru-guru kami, orang-orang yang baik dan menjadi jalan kebaikan bagi kami ya Allah. Kami tidak bisa membalas mereka ya Allah, hanya Engkaulah Sang Maha Pembalas. Ya Allah, ini hamba-Mu yang dulu pernah berbuat kesalahan, yang layak Engkau matikan detik itu juga ya Allah. Atas karunia-Mu pula kami bisa hidup hingga detik ini, dikumpulkan dengan orang-orang baik, dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, dalam keadaan dihormati orang lain. Sungguh mereka tidak tahu siapa diri kami yang sebenarnya ya Allah. Kau mengetahui siapa diri kami yang sebenarnya ya Allah. Namun Kau masih terus menutupi dan memberikan kami kesempatan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami menjadi hamba yang tidak tahu diri atas karunia-Mu ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya untuk mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Izinkan kami menjadi hamba yang bersyukur, yang bersih dari kotor hati. Bersihkan hati kami ya Allah. Bahagiakan dan muliakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami ingin bisa berkumpul dengan mereka ya Allah, dengan ayah kami, dengan ibu kami, dengan anak-anak kami, dengan pasangan kami. Kumpulkan kami semua dalam surga-Mu ya Allah. Anugerahkan hidayah untuk kami dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Dan izinkan kami menjaga iman dan Islam ini sampai akhir nafas kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah, jazakunallahu khairan katsiran. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semuanya murni atas kekurangan diri ini. Tolong dimaafkan, tolong dinasihati, tolong dikoreksi ya. Dimaafkan tidak, Bu? Dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis selanjutnya. Jika tidak pun semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya ya. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Izin dari saya segitu saja. Semoga bermanfaat. Dikembalikan kepada Ustazah MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.